Nah, coba deh Pak, kalau misalnya hal ini masih ada di apa cara kita dalam ini ya memberikan pendidikan buat anak-anak kita, mau jadi apa Pak bangsa ini? Hmm. Jadi itu Pak. Saya juga berpikir ya mungkin waktu itu ketika saya mengalaminya saya juga menganggap emang ya emang udah susah begini namanya juga sekolah ya beginilah gitu kan. Suka nggak suka ya telan aja. Emang udah jadwalnya begini, pergi dari Senin nih pagi jam 7 masuk atau enggak malah sekarang setengah 7. Waktu zaman saya sekolah dulu masih jam 7 Pak. Tapi sekarang kalau nggak salah udah setengah 7 ya masuknya. Itu udah pagi, itu cukup pagi banget loh menurut saya, udah pagi banget loh ya. Setengah 7 masuk, terus pulang jam 2 atau jam 3. Belum kalau ada les atau ada ekskul atau apapun. Dan ujung-ujungnya setelah saya pikir-pikir lagi kan endingnya adalah ujian akhir, entah itu ujian kenaikan kelas atau terima rapor atau apapun. Kita akan belajar, belajar sampai les gitu kan, sampai malam, sampai bahkan lesnya bisa kalau intensif tuh bisa seminggu full. Jadi pulang sekolah les. Endingnya adalah kita menjawab ujian soal dan kalau nilainya bagus dapat nilai bagus ijazah, ada rapor dan sebagainya ya sudah. Selesai dari itu, terus ketika kita masuk kan berlangsung terus tuh dari SD, lalu SMP, lalu SMA. Begitu lulus kuliah. Nah, kuliah aja kita bingung mau jurusan apa ya gitu. Lu jurusan saya nanya sama teman kan. Lu mau kuliah? Kita udah coret-coret nih gitu. Coret-coret kayak udah merdeka banget jurusan. Kan kita masih harus kuliah. Lu mau kuliah nggak? Kuliah dong. Ya udah berarti alhamdulillah orang tua mampu, kan ada juga orang tua yang nggak mampu menguliahkan anak, akhirnya anaknya lulus SMA kerja lah di mana gitu, cari kerja jadi montir dah gitu kan, jadi OB dah. Nah, tapi yang punya kesempatan untuk kuliah akhirnya dia kuliah, tapi juga bingung, kuliah apa ya? Gue mau kuliah ekonomi aja, kuliah manajemen, atau enggak kuliah akuntansi. Supaya apa? Supaya nanti kan berurusan sama ekonomi sama uang tuh. Nanti kita jadi cepet kaya. Udah cuma itu doang, Pak. Jadi, oh iya ya. Akhirnya jurusan manajemen laku banget, Pak. Jadi teman saya tuh jurusan ekonomi, pokoknya yang elit-elitnya inilah ya, elit-elitnya jurusan di kampus. Kalau nggak akuntansi, kalau nggak manajemen, atau kalau kedokteran, udah jelas ya kan menjadi dokter. Jadi ya seputar-putar itu aja Pak, nggak berpikir mana potensi atau skill yang bisa dia kembangin sendiri, yang dimana dia itu Iya. jadi sumber nafkah dia itu nggak kepikiran ke sana Pak. Ya karena memang sejak kecil kita nggak diajak untuk berpikir Pak, model pendidikan kita. Kita hanya sekedar kayak inilah, kayak apa ya, istilahnya tuh mengikuti arus lah. Ikut arus aja. Nah padahal kan pendidikan yang mengikuti arus saja Pak, ini sama saja bunuh diri Pak. Ya, kita tuh kayak segerombolan domba Pak, ya, yang digiring sesuai dengan si gembalanya mau kemana. Kesannya kita tuh sebagai seorang anak manusia ini nggak memiliki potensi diri yang berbeda gitu satu dengan yang lain. Yang unik gitu. Ya kita kayak disamakan saja. Nah ini juga ketika saya dulu di zaman sekolah saya merasa ngapain sih Gus belajar ini semua? Ini gunanya apa gitu? Saya udah bertanya-tanya Pak dari sejak SD Pak. Dari pertama kali saya masuk sekolah, saya tuh sangat benci sekali. Misalnya kayak guru saya gitu, memaksa saya harus bisa pelajaran ini dan itu. Terus saya melihat ini apa ya? Kok gue harus dipaksa bisa semuanya ya? Ujung-ujungnya kan ketika saya merasa nggak bisa dan nilai saya berantakan, konsekuensinya saya nggak naik kelas. Nah akhirnya nggak naik kelas itu Pak yang menjadi motivasi saya untuk mau belajar. Nah tapi masalahnya Pak, kalau kita menempuh dunia pendidikan kita hanya dengan hal yang penuh ancaman, bagaimana Pak anak-anak ini akan menyenangi yang namanya datang ke sekolah untuk menempuh pendidikan? Ya nggak heran kan kalau anak-anak ini lebih senang dengar bel pulang dibandingkan bel masuk. Karena sekolah ini jadi beban Pak buat sebagian besar anak. Nah, tapi kan hal ini kita biarkan, kita berikan aja kepada anak-anak kita. Ya dulu juga kita begitu. Nah itu. Orang tua kita juga begitu sekolah. Yang namanya sekolah emang kayak gitu gitu kan. Nah bagi anak-anak yang mungkin saya dulu masih kecil out of the box kali Pak ya. Saya udah mikir jauh ke depan bahwa ini suatu hal yang nggak normal nih, model pembelajaran kayak begini nih. Saya merasa ini nggak penting. Ternyata terbukti kan, waktu saya sudah dewasa, saya nggak bisa pakai semua apa yang saya pelajarin di sekolah. Akhirnya udah, saya merasa, waduh, saya melakukan suatu kesia-siaan, Pak.
Dan tetapi kan nggak ada orang yang memberitahu saya, Pak, bahwa hal ini adalah hal yang salah. Nah, saya harus struggle dulu, Pak, di dalam kehidupan dewasa saya. Baru menyadari hal ini ternyata terbukti gitu. Pemikiran saya dulu waktu di zaman SD, bahwa ini adalah hal yang sia-sia, ada suatu keniscayaan. Nah, jadi itu, Pak, kalau kita nggak usah berharap pemerintah deh merubah kehidupan kita, Pak. Kita sebagai orang tua yang harus mau, Pak, istilahnya melakukan suatu perubahan yang radikal. Jangan kita biarkan anak-anak kita itu nasibnya sama kayak orang tuanya. Udah jelas nih, kita misalnya prestasi kita pas-pasan saat ini. Kita berikan tongkat estafet itu kepada anak-anak kita. Ya pastinya kan sama nasibnya anak-anak kita, Pak. Prestasi juga akan pas-pasan seperti orang tuanya. Nah, karena nggak banyak, Pak, anak yang istilahnya punya pemikiran out of the box. Lebih banyak anak-anak itu yang nurut aja Pak kata orang tuanya. Tetapi kalau orang tuanya nggak bisa berpikir, ya bagaimana coba? Anak-anak ini bisa merubah nasibnya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi PR itu kepada diri para orang tua. Jangan kita berharap kepada pemerintah. Karena kalau kita berharap sama pemerintah, sama saja, Pak. Kita berharap sesuatu yang sifatnya fata morgana. Nah, ini Pak, jadi kuncinya itu kepada para orang tua untuk melakukan suatu perubahan yang nyata. Jadi pendidikan jangan semata-mata diserahkan pada sekolah aja ya. Apalagi kalau udah tahu sekolahnya ya yang dikejar cuma akademis doang nih, udah ketahuan lah kayak zaman model kita dulu lah gitu kan. Ya, jadi sekolah ini kan suatu hal yang memang mengikuti arahan dari pemerintah, Pak. Ya, sedangkan Bapak sendiri tahu kan, setiap ganti Menteri Pendidikan saja itu ganti kurikulum. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang itu nggak ada yang berubah, Pak, di dunia sekolah. Nggak jelas. Ya, nggak jelas. Nah, berarti orang tua lah yang harus mau mengambil alih gitu peran ini. Orang tua lah yang harus kritis gitu, Pak, untuk mencari misalnya pendidikan apa yang bisa mengasah potensi anak saya. Jadi mindsetnya harus diubah, Pak. Jangan kita ikut-ikutan, ya. Hal yang memang akan menjerumuskan anak kita di masa depannya. Jadi jangan sampai kita gambling, Pak, dengan masa depan anak-anak kita. Kalau kita sudah tahu nih bahwa nggak ada yang berubah di dunia pendidikan kita umumnya, ya sudah. Kita lakukanlah perubahan, Pak. Apalagi kan kita bikin podcast Beyond Education ini kan niat awalnya memang untuk mengedukasi, Pak, masyarakat. Agar jangan sampai nih masyarakat Indonesia ini nggak cerdas, Pak, dalam menentukan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Karena kita ingin memutus ini, Pak, istilahnya benang kusut ini gitu. Jadi udah cukup lah para orang tua saja gitu yang merasakan pendidikan yang nggak berkualitas. Tetapi anak-anak kita jangan, Pak. Karena hidup itu hanya sekali, Pak. Jadi itu, Pak, kurang lebih. Baik, seperti waktunya juga sudah. Oke, baik Sobat Beyond Education. Semoga dengan apa yang kita perbincangkan ini, teman-teman semua mendapatkan manfaatnya ya. Karena yang namanya suatu perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Kita nggak bisa berharap orang-orang di luar diri kita tuh membantu diri kita. Karena kalau kita hanya berdiam diri, pasrah, pastinya nasib kita nggak akan kemana-mana. Mungkin itu saja yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.